Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan pagi hari ini, kami dari tim pemerintah menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi, negara seharusnya membatasi jumlah mahasiswa pada program studi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sebelum masuk ke dasar argumen, izinkan kami menjelaskan posisi tim kami. Perlu kami tegaskan sejak awal, perdebatan hari ini bukan mengenai apakah suatu jurusan berharga atau tidak. Seluruh bidang ilmu memiliki nilai dan kontribusinya masing-masing. Perdebatan hari ini adalah mengenai tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya pendidikan agar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sekarang, saya akan masuk ke argumen. Yang pertama, kebijakan ini mengurangi ketidaksesuaian lulusan dengan dunia kerja. Dewan Juri yang terhormat, mari kita sadari, masalah terbesar pendidikan tinggi saat ini bukanlah kurangnya jumlah lulusan. Namun sebaliknya, masalah terbesar adalah bahwa kita menghasilkan lulusan dalam jumlah besar untuk pekerjaan yang jumlahnya tidak ada. Bayangkan, seorang mahasiswa menghabiskan waktunya 4 hingga 5 tahun untuk membayar biaya kuliah, mengorbankan waktu, tenaga dan harapan keluarganya. Namun, setelah lulus, ia menemukan bahwa lapangan kerja yang sesuai dengan kompetisinya sangat terbatas. Pada akhirnya, ia bekerja di bidang yang sama sekali tidak membutuhkan keahlian yang dipelajarinya. Pertanyaannya, jika sebagian besar lulusan akhirnya tidak menggunakan kompetensi yang mereka pelajari, lalu untuk apa negara terus memperbesar kapasitas program studi tersebut? Masalah ini jelas tidak hanya merugikan individu, masalah ini juga merugikan negara, karena negara telah mengalokasikan dosen, gedung, subsidi pendidikan, beasiswa, dan berbagai fasilitas pendidikan untuk menghasilkan kompetensi yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak dibutuhkan oleh pasar kerja. Dalam posisi kami, pembatasan kuota berfungsi sebagai sarana untuk koreksi, karena negara mengirimkan sinyal yang jelas kepada institusi pendidikan bahwa tujuan pendidikan tinggi bukan sekedar menghasilkan ijazah, melainkan menghasilkan kompetensi yang relevan dan dibutuhkan. Maka peran pembatasan pada masalah ini berperan penting. Mengapa? Karena ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan menghasilkan dua kerugian besar. Yang pertama adalah kerugian ekonomi. Ketika seseorang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keterampilannya, produktivitasnya lebih rendah dibandingkan jika ia bekerja pada bidang yang memang membutuhkan keahlian tersebut. Secara tidak langsung, negara kehilangan potensi produktivitas nasional. Yang kedua adalah kerugian sosial. Banyak lulusan merasa bahwa pendidikan yang mereka tempuh tidak memberikan hasil yang dijanjikan. Hal ini menciptakan frustasi, ketidakpercayaan terhadap institusi pendidikan, bahkan menurunkan mobilitas sosial yang seharusnya menjadi fungsi utama dalam pendidikan tinggi. Semua masalah ini berakar pada satu hal, jumlah lulusan yang tidak proporsional dengan kebutuhan dunia kerja. Dan satu-satunya aktor yang memiliki kapasitas untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini dalam skala nasional adalah negara. Karena itu, pembatasan kuota menjadi hal yang logis dan sangat diperlukan. Mari kita masuk pada argumen yang kedua, yaitu kebijakan ini menyeimbangkan jumlah lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja. Setiap tahun, negara menghadapi dua fenomena yang terjadi secara bersamaan. Di satu sisi, ada ribuan bahkan jutaan lulusan yang kesulitan mencari pekerjaan. Di sisi lain juga, ada industri yang terus mengeluhkan kekurangan tenaga kerja. Ini adalah paradoks yang seharusnya tidak terjadi. Kita memiliki pengangguran sekaligus kekurangan pekerjaan pada waktu yang sama. Mengapa? Karena distribusi lulusan tidak sesuai dengan distribusi kebutuhan ekonomi. Terlalu banyak orang berada pada bidang yang sama, sementara terlalu sedikit orang berada pada bidang yang sedang berkembang. Akibatnya terjadi ketimpangan struktural dalam pasar tenaga kerja. Dewan Juri yang terhormat, oposisi mungkin akan mengatakan bahwa mahasiswa harus bebas memilih jurusan apapun yang mereka inginkan. Namun, kebebasan memilih tidak menghilangkan tanggung jawab negara untuk mengelola sistem pendidikan secara efektif. Ketika negara mengetahui bahwa suatu program studi secara konsisten menghasilkan lebih banyak lulusan daripada lapangan kerja yang tersedia, membatasi kuota menjadi langkah yang rasional untuk mencegah kelebihan pasokan tenaga kerja dan mengarahkan sumber daya pendidikan ke sektor yang lebih dibutuhkan. Meskipun kebijakan ini membatasi pilihan sebagian mahasiswa, manfaatnya jauh lebih besar. Kebijakan ini mengurangi ketidaksesuaian lulusan dengan dunia kerja dan memastikan jumlah lulusan lebih seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, dampak positif yang dirasakan masyarakat secara luas lebih signifikan dibandingkan pembatasan yang relatif terbatas terhadap preferensi individu. Maka, Dewan Juri yang terhormat, dengan dua garis besar pada argumen ini, kami menegaskan bahwa kami setuju dengan mosi.